Hai semuanya, balik lagi di Tips 5 Menit bareng Pipit. Nah, kali ini ada tips nih buat teman-teman semua yang gak bisa mengontrol emosi ketika menjalankan bisnis. Gimana caranya? Kita langsung aja. Pasti sering dong denger yang namanya kata-kata baper. Nah, baper ini tuh sebenarnya merupakan emosi sesaat aja loh teman-teman. Jadi, sebagai pebisnis kamu harus mengurangi rasa baper atau bawa perasaan. Baper bisa menghambat bisnis. Kenapa? Karena ketika kita memiliki rasa baper itu menandakan bahwa kita tuh terlalu sensitif gitu, karena kan memang ya ketika menjalankan bisnis pasti ada yang namanya kompetitor, ada yang namanya kegagalan, ada aja orang-orang yang mencemooh atau yang berkata buruk terhadap bisnis kita. Nah, kalau kita baper atau kita terbawa emosi terhadap perkataan tersebut, nah itu bisa menghambat atau bisa membuat kita hanya fokus ke sana jika kita memang memikirkan itu terus gitu. Yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan kamu bisa jadi tidak produktif terhadap bisnis kamu dan tentunya ini akan mempengaruhi bisnis kamu ke depannya gitu. Jadi gimana caranya menghindari baper ketika menjalankan bisnis? Yang pertama, perbaiki mindset. Balik lagi, ujung-ujungnya berhubungan dengan mindset. Jadi ketika kamu tidak memiliki mindset sebagai seorang pebisnis, maka rasa baper bisa menjadi toksik buat kamu. Bisa menjadi penghalang untuk berkembangnya bisnis kamu, gitu deh. Nah, kemudian bagaimana sih mindset pebisnis ini? Sebelumnya aku pernah bahas di postingan sebelumnya, langsung cek aja ya. Singkatnya, jadi mindset pebisnis itu yang pertama fokus pada tujuan, mampu menghadapi kegagalan, tahu apa yang harus dilakukan. Intinya kalau misalnya kamu punya mindset sebagai seorang pebisnis, kamu mampu menghadapi yang namanya emosi dan juga kegagalan. Kemudian selanjutnya yang kedua, jangan menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, ini juga nggak boleh banget ya teman-teman. Mempersiapkan target dan hasil yang nyata. Jangan pernah mengharapkan ekspektasi atau hasil yang terlalu tinggi. Sadari bisnis kamu ini ada di mana dibandingkan dengan kompetitor gitu. Jadi pastikan teman-teman semua ketika menyusun target dan ketika ingin mencapai hasilnya, itu targetnya harus yang terhitung gitu ya. Jangan cuma berangan-angan pengen punya bisnis yang omsetnya 1M misalnya kayak gitu. Nah, terus caranya gimana? Hasilnya gimana? Apakah bisa dihitung dan apakah mungkin dengan keadaan bisnis teman-teman yang sekarang mencapai 1M tersebut gitu. Oke, yang ketiga, sadari perkataan orang lain tidak dapat kita kontrol. Nah, ini nih biasanya orang-orang baper tuh karena perkataan orang lain. Saat menjalankan bisnis, pasti ada aja yang mengejek. Wajar, biasanya orang yang seperti ini tuh bisa dibilang iri gitu karena mereka tidak bisa memiliki bisnis seperti yang kamu jalankan sekarang. Nah, ingat, kita tidak bisa mengontrol orang lain berbicara. Jadi anggap saja orang lain, perkataan orang lain itu adalah ujian atau masukan untuk bisnis kamu ke depannya. Siapa tahu memang perkataannya mereka ada benarnya, tapi ada juga salahnya gitu. Yang positifnya diambil, yang negatifnya kita buang ya. Dan yang terakhir, bermental juara. Nah, ini wajib banget nih, khususnya buat kamu yang memang menjalankan bisnis dari nol. Jika kamu memiliki mental juara, ini akan sangat berpengaruh terhadap bisnis. Bagaimanapun caranya, kamu harus bisa menjadi nomor 1 dan mencapai target yang kamu inginkan. Jadi intinya, yuk kita sama-sama hindari baper kalau misalnya kamu ingin bisnis kamu menjadi lebih besar. Jangan terlalu mendengarkan perkataan orang dari kanan, dari kiri, depan, belakang, dan dari manapun. Intinya fokus kepada target kamu, fokus kepada impian yang kamu ingin wujudkan melalui bisnis kamu. Oke deh, itu aja untuk tips kali ini menghadapi baper. Sekian. Terakhir ada quotes nih dari Thomas Edison. Many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Jadi banyak dari kegagalan dalam kehidupan orang-orang adalah yang ternyata dia tidak menyadari bahwa mereka tuh sebenarnya sudah dekat dengan keberhasilan ketika mereka sudah menyerah gitu. Jadi biasanya nih ketika kegagalan menghadapi kita, ketika kita menghadapi kegagalan, itu sebenarnya kita sudah dekat dengan yang namanya sukses. Jadi jangan menyerah cuma karena gagal aja. Cari solusinya, perbaiki. Sekian dulu tips kali ini. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Dadah!